Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bersama kami Sukamto Sastro dan Bejo Channel. Hari ini coba kami akan bahas berkaitan dengan tanah ya. Jadi di beberapa persoalan muncul di sekitar kita beberapa tokoh. Jadi berkaitan dengan HGB, hak guna bangunan, hak milik ya. Jadi di orang Jawa bilang sak dumuk baduk sak nyari bumi. Maksudnya tanah itu harkat dan kehormatan. Jadi hak guna bangunan, hak milik itu apa sih? Beberapa literasi coba kami cari di beberapa jaringan, di medsos, beberapa artikel. Nah, coba kita sampaikan bahwa ada sebuah catatan dari beberapa teman-teman bahwa para praktisi istilah hak guna bangunan mungkin tak banyak yang tahu apa maksudnya itu hak guna bangunan. Bahkan kadang orang cenderung itu menyamakan padahal beda. Hak guna bangunan, hak milik itu sangat beda. Ya. Mengetahui jenis-jenis sertifikat tanah dan bangunan sangatlah penting. Ya. Jadi maksudnya bahwa kita harus tahu sertifikat kita itu statusnya kayak apa, hak guna bangunan, hak guna pakai, atau hak milik. Nah, secara umum sertifikat tanah itu berfungsi menunjukkan siapa pemiliknya, siapa hak kepemilikannya. Ya, apalagi berkaitan properti, apalagi berkaitan dengan investasi yang sifatnya tanah. Maka bisa dipastikan investasi tanah ini harus jelas. Sertifikatnya kayak apa, ketika kita beli perumahan kayak apa. Maka harus difahamkan tahapan-tahapan hak guna bangunan, hak milik, hak pakai harus jelas. Ya. Secara umum sertifikat tanah itu berfungsi menunjukkan hak kepemilikan properti. Sehingga jika sertifikat tidak terlampir saat transaksi jual beli, ada indikasi transaksi tersebut bodong. Artinya hati-hati. Kalau tidak ditunjukkan sertifikatnya hati-hati, berarti transaksi tersebut bisa bodong alias tidak jelas. Ya. Maka harus dijelaskan. Nah, apa itu HGB? Nah, HGB adalah hak guna bangunan, ya, merupakan kewenangan atau hak untuk diberikan kepada individu maupun lembaga semacam perseroan terbatas atau koperasi, ya, atau lembaga oleh pemerintah untuk menggunakan dan mengelola lahan yang bukan miliknya dalam waktu tertentu. Ingat ini, jadi HGB itu bukan miliknya. Lalu berapa lama jangka waktu hak guna bangunan? Rata-rata mencapai 30 tahun dan dapat diperpanjang. Jadi kalau HGB berarti itu bukan hak milik. Kita hanya mengelola bangunan tersebut. Ya. Jadi kewenangan hak yang diberikan kepada individu atau lembaga oleh pemerintah untuk menggunakan hak dan mengelola lahan saja, tidak punya fakta hukum yang berkaitan kepemilikan. Jadi ketika hak guna bangunan ini telah habis masa berlakunya, maka kita harus menyerahkan tanah tersebut kepada pemegang hak pengelola serta mengembalikan SHGB kepada kepala kantor pertanahan. Ya. Ingat itu ya. Maka kita harus kembali menyerahkan tanah tersebut kepada pemegang hak pengelola serta mengembalikan SHGB kepada kantor pertanahan, begitu. Nah, bagaimana dengan sertifikat hak milik? Nah, kalau sertifikat hak milik merupakan jenis sertifikat, ya. Ini properti yang nilainya tertinggi dan terkuat di antara sertifikat kepemilikan lainnya. Jadi derajatnya, jenjangnya lebih tinggi karena ini hak milik, ya, bukan sekedar guna bangunan. Pasalnya individu atau lembaga yang memegang SHM memiliki kuasa penuh atas properti yang ia miliki. Ketika kita punya sertifikat hak milik, maka kita punya kuasa penuh. Gitu, kita kuasa penuh. Bukan sewa, bukan pinjam ya. Bahkan dapat dikatakan bahwa sertifikat hak milik itu menjadi bukti, menjadi fakta hukum,
fakta kepemilikan tunggal suatu properti. Jadi ketika kita beli tanah, jelas punya sertifikat hak milik, itu aman kita. Aman kita punya. Jadi jika ingin membeli properti, misalnya rumah atau kios atau apa, maka idealnya gunakan properti yang SHM, sertifikat hak milik, itu lebih aman. Ya, sertifikat hak milik. Seperti beberapa teman yang investasi, karena kenapa sih seseorang cenderung untuk melakukan investasi yang berkaitan dengan tanah? Karena nilai tanah ini dari waktu ke waktu sangat tinggi nilainya, sehingga nilainya sangat besar. Misalnya di tahun 2023 beli tanah senilai misalnya 100 juta, mungkin 5 tahun ke depan bisa 500 juta. Jadi investasi yang tidak butuh operasional, ya hanya investasi properti tanah, begitu. Perkembangan nilainya lebih cepat. Nah, selain itu, sertifikat hak milik juga tidak terikat jangka waktu kepemilikan, serta dapat diwariskan jika pemegang hak meninggal dunia. Jadi, kalau tadi sertifikat HGB itu berbatas waktu, kalau HM enggak, tidak berbatas waktu, bisa diwariskan. Itu yang terpenting. Hal ini sangat berbeda dengan jenis hak guna bangunan tadi. Jadi berbicara soal SHM bisa digunakan sebagai jaminan jika kita ingin mengajukan ke kredit bank atau pembiayaan, ya. Jadi HM itu lebih indah dan lebih luas gitu loh. Maka semuanya mengejar SHM. Jadi biasanya perpanjangan jangka waktu tersebut maksimal, ya. Jadi kalau misalnya tadi HGB, ya, perbedaan sertifikat HGB dan SHM hanya apa? Nah, tadi intinya bedanya apa sih? Di mana sih? Oh, kok enak hak milik ya, enggak HGB ya. Ya, coba. Jadi biasanya perpanjangan jangka waktu tersebut maksimal 20 tahun. Asal memenuhi syarat dan pertimbangan khusus. Ya, biasanya jangka waktu tersebut berapa tahun. Jika melihat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemegang HGB hanya memiliki hak atas bangunan itu pun dibatas dalam waktu tertentu. Ada batasnya. Karena itu banyak orang memanfaatkan properti berstatus hak guna bangunan untuk kebutuhan komersial yang sifatnya komersial saja. Namun meskipun hanya digunakan untuk waktu tertentu, tetapi jenis properti semacam ini memberikan timbal balik yang besar. Artinya dia berpikir waktu 5 tahun tapi bisa keuntungannya lebih besar. Jadi kalau konsep properti misalnya, oke, hak guna bangunan nggak apa-apa sih, misalnya kita beli sewa senilai 10 juta, misalnya 50 juta, dia bisa memberikan keuntungan 500 juta, masih mending ya. Tapi kalau misalnya keuntungannya kita beli dengan 50 juta, keuntungannya cuma 50 juta, ngeri ya. Jadi sekali lagi, namun meskipun hanya digunakan dalam waktu tertentu, tetapi jenis properti semacam ini memberi timbal balik yang besar. Jadi ada orang yang beli properti HGB mau, tapi di sana strategis bisa menimbulkan keuntungan yang besar. Lalu apa bedanya sertifikat hak milik? Ya, bukankah keduanya sama-sama diatur sebagai kebutuhan komersial? Iya, memang. Tetapi keduanya tetap mempunyai sejumlah perbedaan yang cukup mendasar. HGB hak milik itu tetap ada mendasar. Sebelum membahas SHM, bagi kita yang memegang SHGB ada kewajiban terkait sertifikat tersebut. Misalnya begini, orang yang memegang status hak guna bangunan perlu diketahui sebelum memiliki SHGB, kita akan dikenakan uang dengan jumlah dan cara pembayaran yang sudah ditetapkan. Kita masih bayar. Selanjutnya, kita mempunyai hak untuk menggunakan bangunan atas tanah tersebut. Kita hanya pakai. Namun tetap harus digunakan dengan syarat sudah ditetapkan dengan keputusan perjanjian HGB. Gitu. Nah, setelah mengetahui penjelasan HGB dan HM, jadi HGB itu hanya memiliki kuasa penuh pada bangunan tanpa tanah. HGB itu hanya mempunyai kuasa penuh bangunan, tidak ada tanah. SHM memiliki otoritas penuh pada tanah dan bangunan.
Kalau hak milik itu kuasa penuhnya tanah dan bangunan. Kalau HGB bangunan saja. Kemudian HGB perlu diperpanjang dan memiliki keterbatasan waktu, ya, memiliki kuasa. Sedangkan hak milik memiliki kuasa dan kedudukan yang lebih tinggi. Kalau HGB tadi, guna bank HGB itu cuman ya perlu diperpanjang gitu. Kemudian HGB berisiko menjadi beban hak tanggungan. Berisiko menjadi beban hak tanggungan. Ya. Kemudian yang HM bisa dijadikan agunan atau jaminan. Jadi berisiko menjadi beban hak tanggungan, yang satunya bisa jadi agunan atau jaminan. Kemudian HGB dapat menjadi investasi jangka pendek. Cuman ini jangka pendek saja. Tetapi kalau SHM menjadi investasi jangka panjang, turun temurun gitu. Jadi itulah. Jadi perlu dicermati kalau beli dianya yang hak milik. Dari penjelasan di atas kita sudah bisa menebak apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari hak guna bangunan tadi. Namun agar kita tidak keliru, perlu juga penjabaran bahwa kelebihan HGB ya karena tidak memiliki hak kewenangan sebesar hak SHM, maka jual propertinya bersifat HGB biasanya lebih murah. HGB itu dijual lebih murah, sehingga tidak perlu menyiapkan dana terlalu besar ketika ingin membelinya gitu. Kemudian properti yang bersertifikat hak guna bangunan cocok untuk menetapkan jangka waktu tertentu serta dimanfaatkan tempat membuka usaha saja. Jangan berambisi memiliki hanya investasi jangka pendek. Bagi warga negara asing, properti HGB dapat dijadikan tempat tunggal, tempat usaha berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ya. Nah, kekurangan HGB, penggunaan HGB hanya berlaku 30 tahun. Bisa diperpanjang 20 tahun ke depan dengan mengajukan pemenuhan beberapa syarat. Jadi 30 tahun, terus 20 tahun pun dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian memiliki HGB tentu tidak sebebas memiliki sertifikat SHM. HGB tidak bisa seenaknya mengubah atau mengalihfungsikan bangunan yang ia miliki tanpa seizin atau persetujuan dari pemilik tanah. Itu kawan jadi sekedar pemahaman. Jadi kalau beli investasi tanah atau beli investasi yang properti, idealnya pilihlah yang HM, hak milik. Itu lebih aman. Terima kasih. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.